Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentu kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan insya Allah tentu ini kajian perdana kita, sebuah kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tema kita adalah, sebenarnya tema besarnya adalah sirah nabawiyah, ya, sirah nabawiyah. Tetapi kali ini tema kita ini akan kita kemas, akan kita sampaikan atau kita kaji dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagaimana teman-teman lihat dari sudut pandang manajemen. Jadi kita akan belajar sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut manajemennya, dari sisi manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan dirahmati Allah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang materi kita, tentu kita saat membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita sedang berada di depan sosok yang paling mulia. Untuk bisa merasakan bagaimana betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu cukup beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, tentu cukup untuk kita mencintai beliau, untuk kita menghormati beliau. Tetapi sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat istimewa. Kalau kita biasanya mendapati ada orang yang memiliki sebuah keunggulan, biasanya keunggulannya itu dalam sebuah bidang, tetapi dalam bidang lain dia tidak unggul. Kita melihat baik, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita terkadang melihat ada seseorang memiliki keistimewaan, biasanya keistimewaannya itu atau keunggulannya dalam satu bidang, tetapi bidang yang lain mungkin dia tidak istimewa, tidak unggul gitu. Tetapi sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya istimewa, semuanya unggul. Kita mau lihat dari mana? Dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling the best. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini persaksian atau legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di keluhuran yang sangat tinggi. Luhur budi pekertinya, luhur akhlaknya. Kalau kita berbicara tentang harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau menginfakkannya, mensedekahkannya, maka mungkin terpikir oleh kita terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, kalau kita lihat akhir hayatnya kan beliau tidak meninggalkan apa-apa, kan begitu, tidak meninggalkan apa, bahkan mungkin beliau masih punya gadaian di orang Yahudi. Tetapi bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang miskin. Tentu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mulai menjadi nabi dan rasul, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dunia bisnis beliau tinggalkan karena beliau basicnya dulu adalah seorang businessman. Tetapi saat beliau menjadi nabi, beliau tinggalkan. Tetapi bukan berarti beliau tidak memiliki harta sekalipun. Kalau kita lihat Masjid Nabawi adalah dari infak beliau, dari wakaf beliau.
Bahkan kalau kita apresial, wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin bisa em-eman lah kalau hari ini kita hitung. Maka artinya orang yang sosok yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah sosok yang sangat istimewa. Sosok yang dibukakan pintu langit satu demi satu dan tidak ada makhluk lain, tidak ada manusia lain yang pernah melewati pintu-pintu langit sampai ke langit ketujuh dalam keadaan terjaga, dalam keadaan hidup kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat yang menjaga setiap pintu langit mengatakan, "Man, siapa?" Jibril. Jibril bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Iya, kata Jibril. Dibukakan pintunya. Sampai ke sebuah tempat yang tidak pernah didatangi oleh seorang manusia pun kecuali Nabi Muhammad SAW, Sidratul Muntaha. Maka dari itu sebenarnya kalau kita berbicara ya, keistimewaan Rasulullah SAW, ini dia bisa menjadi sebuah ilmu tersendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang sirah nabawiyah kan sebenarnya ada beberapa tema. Ada syama'il Muhammadiyah. Ini tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau fisiknya seperti apa, tingginya seperti apa, parasnya seperti apa. Ada khosaisun Nabi. Khosaisun Nabi itu artinya keistimewaan Rasulullah yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh manusia lain, bahkan para nabi-nabi yang lain. Maka dari itu beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu atau pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhr. Maksudnya wala fakhr di sini bukan untuk berbangga-banggaan, tetapi memang fakta dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau demikian. Kalau kita ingin berbicara sedikit tentang khasaisun Nabi, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding keutamaan dibanding nabi-nabi yang lain. Tentu kita saat berbicara keutamaan Rasulullah bukan berarti kita sedang merendahkan nabi yang lain, tetapi ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sedikit coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keistimewaannya, kita lihat dulu keistimewaan nabi yang lain. Nabi Isa di antara mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta gitu ya, yubri'ul akmaha wal abras. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa, ini dalam kejadiannya dalam perang Uhud, ada salah seorang sahabat yang kemudian dalam perang Uhud itu matanya tercongkel, matanya keluar, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dengan tangannya yang sangat mulia, dikembalikan bola mata tersebut ke dalam mata seorang sahabat tadi, dan dia kembali seperti semula, dan kemudian mata itu dalam riwayat yang disebutkan lebih indah daripada mata saudara kandungnya. Jadi kalau kita melihat perbedaannya, mata ini kan sudah keluar gitu. Kalau kita bayangkan mata sudah keluar, udah pindah dari tempatnya, tapi dikembalikan lagi, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bicara dengan batu. Kalau bisa bicara dengan hewan kan, ya hewan memang bisa berbicara gitu kan. Hanya bahasanya yang berbeda. Nah ini benda mati. Dalam riwayatnya kan disebutkan Rasulullah itu kalau pergi dari Madinah ke Mekah itu ada satu batu yang memang selalu salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa bicara dengan benda mati. Ya, ini lebih besar. Masih banyak lagi kalau kita berbicara tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita berada di depan sosok yang sangat istimewa.
Kalau kita hari ini akan berbicara tentang manajemen ya, artinya kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dalam data-data sirah nabawiyah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergerakannya terukur, termanage, ada perencanaan, ada studi. Sebelum merencanakan beliau studi, direncanakan, dilaksanakan, dan biasanya ada evaluasi. Ini nanti sangat terlihat saat kita sampai pada cerita persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ada unsur-unsur tersebut: studi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Tentu saat kita berbicara tentang manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kemudian kita menjiplak secara tekstual bagaimana Rasulullah memanage. Tentu kan kondisinya berbeda, tantangannya berbeda. Zaman kita ini lebih kompleks mungkin masalah kita. Tantangan-tantangan kita lebih kompleks daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan artinya kita tidak bisa mencontoh beliau. Nilai-nilainya bisa kita contoh, semangat-semangatnya bisa kita contoh. Bahkan sebagian manajemen dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang memang sangat mirip, tantangannya sangat mirip. Dan tentunya saat kita mempelajari atau berbicara tentang manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berkata mungkin, oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan seorang nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, dalam kerangka besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diberikan wahyu. Tetapi pada detail-detailnya, detail-detail pergerakan beliau, detail-detail perjalanan hidup, bagaimana beliau menghadapi tantangan masalah, ini tentunya ada sisi manusiawi. Apa hikmahnya? Agar kita bisa contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau semuanya adalah wahyu, dalam arti semuanya adalah berupa mukjizat. Sulit bagi kita untuk mengikutinya, untuk meneladaninya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama data-data dari sirah nabawiyah, kita akan dapati bahwasanya manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar ada. Dan tentu beberapa ulama mengatakan manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang diinspirasi atau bukan terinspirasi sebenarnya, memang karena memang latar belakang beliau ini sebagai bisnismen. Apalagi tentu kita kenal atau populer bagi kita riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan investasi dari Khadijah, bahkan diinvestasikannya, diperdagangkannya ke Syam. Ini kan artinya saat beliau ada orang investasi atau ada orang yang memperkerjakan beliau, memberikan dagangannya untuk dikelola, kemudian melakukan perjalanannya yang tidak pendek, perjalanannya jauh. Kalau dari Mekah ke Madinah saja itu udah 600 km. Dari Bandung kemana? Ke Semarang mungkin atau lebih. Ini kan ke Syam, lebih jauh lagi. Itu kan berarti artinya beliau harus menghitung transportasi, menghitung akomodasinya. Maka ini atas background inilah yang bisa kita ambil, mungkin memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa atau terbiasa untuk melakukan manajemen yang baik, bisa melakukan manajemen yang baik. Tetapi sebelum kita masuk, kita mempelajari lebih lanjut bagaimana manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin masuk terlebih dahulu, ya kita highlight sedikit manajemen pra-Islam. Yang pertama manajemen kabilah pra-Islam. Manajemen kabilah pra-Islam.
Yang pertama, manajemen kabilah ditentukan oleh seorang syekh yang bertugas mengurus dan menentukan berbagai kepentingan kabilah. Jadi secara umum di Jazirah Arab itu kan kabilah-kabilah. Ada kabilah-kabilah. Setiap kabilah biasanya memiliki pemimpin yang mana pemimpin tersebut disebut dengan syekh. Sebenarnya banyak banyak sebutannya. Beberapa riwayat menyebutkan syekh, ada yang menyebutkan amir, ada yang menyebutkan zaim. Tetapi kalau kita bahasakan sebenarnya sama, semuanya adalah pemimpin. Tetapi yang lebih populer adalah syekh. Dan tentu seorang syekh ini, pemimpin kabilah itu, tentu bukan dari hasil pemilihan voting atau turun-temurun seperti kerajaan, tidak. Tetapi dia adalah orang yang memang didaulat. Ya, masyarakat dalam sebuah kabilah melihat, oh orang ini nih memang sangat care terhadap kita. Dia siap mempertaruhkan hartanya untuk kita. Dia dekat dengan masyarakat. Dia memiliki nasab yang terhormat, yang mulia. Oke, kita daulat dia. Maka syekh itulah kemudian, orang tersebutlah yang kemudian menjadi syekh, menjadi pemimpin. Perkataannya diikuti. Dia mengatur, mengurus urusan ini dan itu, ya, urusan perang, perdamaian, bahkan mungkin mengatur urusan-urusan perdagangan dan lain-lain. Walaupun memang posisi syekh di situ tidak serta-merta kuat. Sebab kalau masyarakat atau anggota kabilah tersebut suatu hari mendapati nggak suka gitu, itu bisa dilengsarkan, diganti dengan yang lainnya. Kemudian konstitusi kabilah, artinya undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam sebuah kabilah, secara mayoritas di Jazirah Arab dulu adalah kumpulan dari berbagai adat yang terwarisi dari para pendahulu, dari para pendahulu. Ini kita bisa lihat contohnya dari surat Az-Zukhruf 23, di mana Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan, kami mengikuti adat istiadat yang telah diwariskan dari ayah, dari nenek, dari kakek nenek moyang kita. Jadi apa yang diwariskan, kebiasaan, adat, ini menjadi aturan yang baku dan diikuti terus dan berlaku di tengah masyarakat sebuah kabilah. Ini secara umum manajemen di kabilah. Kemudian kita ingin melihat juga manajemen di Mekah, para Islam tentu. Ada dua tokoh penting, ini di Mekah ya, di Mekah kan Quraisy. Ada dua tokoh penting dalam terbentuknya manajemen Mekah, yaitu Qusay bin Kilab dan Hashim bin Abdi Manaf. Qusay bin Kilab dan Hashim bin Abdi Manaf. Di antara manajemen yang dilakukan oleh Qusay, inovasi Qusay ini adalah menyatukan seluruh kabilah Quraisy, membagi Mekah menjadi 4 bagian dan mengizinkan pendirian bangunan di sekitar Ka'bah. Jadi dahulu orang-orang Mekah itu, mereka melarang diri mereka untuk mendirikan bangunan atau menempati di sekitar Ka'bah, karena menurut mereka sekitaran Ka'bah ini kawasan yang suci. Mereka tidak mau mendirikan bangunan di situ. Tetapi saat Qusay datang, Qusay kemudian mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy yang tercerai-berai dari segala penjuru, ya, beliau kumpulkan. Kemudian beliau membagi Mekah menjadi 4 bagian dan beliau mengizinkan pendirian bangunan di sekitar Ka'bah. Maka dari itu kemudian Qusay menjadi orang yang dihormati, disegani, didaulat, menjadi seorang syekh. Adapun Hashim bin Abdi Manaf, ini tidak kalah penting juga. Hashim bin Abdi Manaf di antara manajemen yang beliau lakukan adalah ilaf, li ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-saif falyabudu. Jadi ilaf itu adalah perdagangan
bagi orang-orang Mekah. Sistem perdagangan bagi orang-orang Mekah, dia punya keistimewaan. Dia memiliki koneksi, memiliki keistimewaan dari berbagai penjuru, dari Syam, dari kabilah-kabilah yang dilewati dalam jalur perdagangan dari Yaman. Ini yang mencetuskan dulu adalah Hashim. Jadi kan Mekah itu kan wadin ghairi zar'. Kalau dalam Al-Quran kan bahasanya gitu. Ini askantu min dzurriyyati, kalau kata Nabi Ibrahim, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Mekah itu tempat yang gersang. Berbeda dengan Madinah. Nanti kita akan lihat Madinah itu memang banyak perkebunan. Kalau di Mekah, bebatuan semuanya. Nggak ada yang bisa dihasilkan. Maka dari itu orang-orang Mekah itu kerjaannya berdagang. Sebelum Hashim datang, perdagangan seperti biasa. Ke Yaman, kemudian ke Syam, dan lain-lainnya. Apalagi di Mekah itu kan ada Ka'bah. Orang-orang itu kan pergi haji. Kalau ada yang bertanya kok pergi haji, ya kan itu sisa dari syariat Nabi Ibrahim yang masih mereka lakukan. Tetapi saat datang Hashim melakukan inovasi. Dia mencoba untuk melakukan koneksi yang lebih dekat, yang lebih baik lagi terhadap sumber-sumber perdagangan dari Yaman, dari Syam, dari kabilah-kabilah sekitar Mekah, sehingga dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki jalur perdagangan yang kuat. Ini disebut ilaf. Ini kalau kita bicara tentang ilaf, ini sebenarnya panjang. Mungkin suatu hari nanti kita akan jelaskan tentang ilaf, bagaimana keistimewaan perdagangan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Ini Qusay dan Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian ada juga Darun Nadwah. Darun Nadwah didirikan oleh Qusay sebagai pusat pemerintahan dan manajemen. Jadi Qusay di antara manajemennya juga beliau mendirikan Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ibaratnya kalau zaman sekarang ya kayak parlemen lah gitu ya. Jadi isinya wakil rakyat. Tetapi yang masuk ke Darun Nadwah hanya orang-orang yang usianya 40 ke atas. Para pemuka-pemuka kabilah. Jadi kan gini, kalau kita bicara tentang Quraisy, kita harus pahami. Quraisy itu kabilah Quraisy, ini kan kabilah besar. Di bawahnya ada kabilah-kabilah lah, ada kabilah-kabilah lagi. Misalnya kabilah Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf nanti ada turunan-turunnya lagi, kan seperti itu. Quraisy punya Darun Nadwah yang didirikan oleh Qusay sebagai pusat pemerintahan dan manajemen. Jadi di situ para pemuka Quraisy kumpul di situ. Kalau ada perjalanan perdagangan dimulai dari situ. Kalau pulang kafilah perdagangan di situ. Kalau ada peperangan diskusinya di situ. Perencanaannya di situ, pokoknya semuanya bermula dari Darun Nadwah. Beranggotakan para pemuka kaum yang dikenal dengan Al-Mala, yang mengatur seluruh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Nah, ini penting sebenarnya Al-Mala. Ini juga insya Allah kalau mungkin ada waktu, kapan waktu kita akan jelaskan Al-Mala. Jadi Al-Mala singkatnya, dia adalah bahasa kita hari ini oligarki. Kita sebenarnya sering menemukan kata-kata Al-Mala dalam Al-Quran. Ada 17 kali penyebutan Al-Mala dalam Al-Quran. Banyak. Sebab inilah yang nanti akan menjadi lawan, yang akan melawan dakwah Rasulullah SAW adalah Al-Mala. Walaupun dalam Al-Quran, Al-Mala itu tidak selalu bermakna negatif. Tidak selalu bermakna negatif. Tentu Rasulullah SAW juga punya Al-Mala. Jadi Al-Mala itu kalau kita lihat, kalau kita konklusikan, kita intisarikan, itu terdiri dari dua, penguasa dan pengusaha. Rasulullah SAW punya Al-Mala. Ada penguasa, ada pengusaha. Tetapi bagaimana kemudian menjadikan Al-Mala ini positif, membela kebenaran. Dan Al-Mala kemudian menjadi sistem.
Maka artinya yang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya person dan person, tetapi juga sistem yang dibangun oleh person-person tersebut. Maka dari itu banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ilmu atau diberikan pandangan, diberikan cerita, kisah tentang al-mala. Sebab al-mala itu sama-sama saja, karakternya sama. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Di zaman Fir'aun ada al-mala. Di zaman Nabi Sulaiman ada al-mala. Di zaman Ratu Saba ada al-mala. Ini al-mala dalam Al-Quran ini kemudian menjadi ilmu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi al-mala Quraisy. Untuk menghadapi al-mala Quraisy. Kemudian kalau kita berbicara divisi manajemen, ada beberapa divisi, misalnya rifadah. Rifadah ini memberikan konsumsi untuk para haji. Ini dipegang oleh Bani Hashim. Dan Rasulullah menetapkannya untuk Bani Hashim setelah Fatu Mekah. Jadi ada beberapa divisi yang sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, kemudian diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti rifadah, memberikan konsumsi untuk para haji. Dahulu dipegang oleh Bani Hashim, contohnya Abdul Muttalib, kemudian turun kepada Abu Talib, kemudian turun kepada Al-Abbas. Sidanah, pemeliharaan Ka'bah, ini dipegang oleh Bani Uthman atau Uthman bin Tolhah. Ini juga diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa divisi yang memang melanggar syariat, kemudian tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibatalkan. Jadi kalau kita lihat di Mekah itu, ya sekali lagi tidak ada satu pemimpin, tidak ada satu pemimpin yang didaulat dan dia memang memiliki kekuasaan absolut. Tapi dia bentuknya adalah al-mala. Dan sebenarnya al-mala ini dia terjadi friksi, terjadi pertentangan, terjadi persaingan ketat. Jadi al-mala itu ada geng-gengnya juga, ada koalisinya. Ada koalisi dari Ahabish, ada koalisinya Bani Makhzum, ada koalisinya Bani Hashim dan lain-lainnya. Ini sebenarnya saling serobot. Jadi orang Arab itu terkenal sangat menjunjung tinggi kehormatan. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kehormatan. Biar bisa dihormati oleh orang lain, dia siap melakukan apapun. Ini tentang manajemen di Mekah pra-Islam. Kemudian manajemen di Yathrib atau Madinah. Yathrib terbagi menjadi beberapa wilayah pertanian yang didiami oleh sebuah kabilah besar yang terdiri dari kabilah-kabilah kecil. Jadi secara administrasi Yathrib itu terbagi menjadi beberapa wilayah pertanian. Tadi kita sebutkan di Madinah itu kan subur, banyak perkebunan. Nah, pembagian administrasi kabilahnya sesuai dengan perkebunan. Perkebunan ini maka di situ didiami kabilah A. Pertanian B didiami oleh kabilah B dan lain-lain. Dan tentu ada dua kabilah Arab besar di Madinah, Al-Khazraj dan Al-Aus. Dan tentunya kalau kita lihat demografi masyarakat Yathrib pada saat itu, ada Al-Khazraj dan Al-Aus dari kalangan Arab, ada Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah dan lain-lainnya. Hampir terjadi keseimbangan yang cukup dalam perihal kekuasaan antara kabilah-kabilah besar di Yathrib. Jadi kabilah-kabilah Arab di Yathrib, Al-Khazraj dan Al-Aus, itu sering terjadi perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Dan yang terakhir dalam riwayatnya perang saudara paling besar adalah Bu'ath, perang Bu'ath. Ini yang sangat besar, menghabiskan banyak sekali biaya. Walaupun memang sebenarnya di Yathrib itu yang menggerakkan atau yang mendominasi pergerakan sosial, politik dan ekonomi adalah Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sering mengompor-ngompori Al-Khazraj dan Al-Aus. Demi apa?
demi dibeli senjatanya. Dikompor-kompori, siap berperang, beli senjatanya ke Yahudi. Jadi orang Yahudi ada di sana tidak untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk merawat masalah. Ini mirip nih. Ini kalau kita bicara seperti ini mirip dengan apa yang dituliskan oleh Henry Kissinger. Henry Kissinger itu dulu menteri pertahanannya Amerika. Dia punya buku. The War of Swords atau apa ya, saya lupa. Di situ dia menjelaskan filsafat pertahanan Amerika. Di antara filsafatnya adalah tidak menyelesaikan masalah tetapi tidak menyelesaikan keributan dan masalah di dunia tetapi merawatnya untuk kepentingan Amerika. Kita kembali lagi. Kemudian mirip seperti Darun Nadwah, di Madinah ada Sakifah. Sakifah. Walaupun tidak terlalu mencolok seperti di Mekah Darun Nadwah, tidak ada Al-Mala juga di sana. Tetapi di Madinah ada Sakifah. Jadi setiap kabilah atau setiap bani, ya, Bani Abdiddar, Bani Najjar, dia biasanya punya Sakifah. Makanya ada Sakifah Bani Sa'idah. Jadi dia seperti ya tempat berkumpul lah gitu. Tempat berkumpul kalau dia sebuah kabilah ingin merumuskan sesuatu, ada acara tertentu dan lain-lain. Ini gambaran tentang manajemen di Yathrib. Dan tadi kita sudah berbicara tentang manajemen secara umum kabilah di Arab, kemudian manajemen di Mekah pra-Islam, kemudian di Yathrib pra-Islam. Kita masuk sekarang ke manajemen dakwah di Mekah sebelum hijrah. Ini sangat penting sekali. Ini kita akan mempelajari Sirah Nabawiyah sambil kita menganalisis, sambil kita membaca atau menganalisis data-data yang ada dari Sirah Nabawiyah. Tentu kawan-kawan yang dirahmati Allah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, maka kita mendapati bahwasanya tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar ada 2 tahap, dakwah sirriyah dan ada dakwah jahriyah. Tapi kita jangan salah mengartikan dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah artinya adalah dakwah yang terbatas. Dakwah terbatas, artinya terbatas itu person to person dakwahnya. Tidak terbuka. Ini kalau kita seperti ini, jahriyah, terbuka. Kita buka untuk umum. Tapi kalau sirriyah, yang dimaksudkan sirriyah di sini adalah person to person. Saya datang ke A, saya mendakwahkannya, ayo masuk Islam. Saya datang ke B, ayo masuk Islam. Berbeda dengan dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah artinya terbuka. Dakwah jahriyah artinya terbuka. Maksudnya apa terbuka? Terbuka untuk umum. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah secara terbuka, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah olehmu wahai Muhammad keluarga-keluarga terdekatmu. Artinya beliau mulai berdakwah secara umum di depan khalayak ramai, di depan masyarakat Mekah, datang ke kabilah-kabilah. Ini perbedaannya. Ya, jadi sirriyah bukan sembunyi-sembunyi artinya, walaupun nanti ada unsur sembunyi-sembunyinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan mendakwahi orang-orang terpercaya dari kalangan keluarga dan sahabat. Ini manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Rasulullah tentu berpikir di awal dakwahnya beliau harus bisa mengambil hati orang-orang yang didakwahi. Beliau harus berhasil mengumpulkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan tentunya untuk menyingkat waktu agar tidak habis energi dan lain-lain, harus efektif.
Maka beliau berpikir cara yang paling utama dan efektif di waktu-waktu awal dakwah adalah mendakwahi orang-orang terpercaya dari kalangan keluarga dan sahabat. Maka 4 orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, istri beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Kita break dulu ya. Baik, kita break dulu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ada hal yang sebenarnya saya tadi ingin sampaikan di awal, cuman tadi saya lupa dan ingin terburu-buru masuk ke manajemennya Rasulullah ya, saking cinta dan rindunya dengan Rasulullah, saking takjubnya. Yaitu saya ingin sebelum kita melanjutkan ya, tadi sebenarnya sudah mau ke yang serunya gitu. Tapi kita harus sholat terlebih dahulu. Yang saya ingin sampaikan adalah pelajaran utama dan penting saat kita mempelajari manajemen Rasulullah SAW. Dan tentu yang kita pelajari di sini ada banyak aspek manajemen dakwah beliau, bagaimana beliau memanajemen dakwah, kemudian manajemen ekonomi juga, manajemen peradilan, manajemen militer. Walaupun pada saat itu tentu institusinya tidak seperti pada saat ini. Saat ini kan kita punya Mahkamah Agung, ada peradilan yang memang ada institusinya, ada bangunan tersendiri, ekonomi pun begitu, kemudian militer juga ada perangkatnya secara khusus gitu ya. Tetapi pada saat itu walaupun tidak institusinya tidak seperti saat ini, tetapi itu semua sudah ada, sudah terpraktekkan. Dan memang ada manajemen Rasulullah SAW. Apa pelajaran utama dan penting saat kita belajar manajemen Rasulullah SAW? Yaitu bahwa keberhasilan Rasulullah SAW 23 tahun membangun umat. Sebagian penulis itu saat menyebutkan hijrah ke Madinah itu kan sering disebut Rasulullah SAW membangun negara. Padahal sebenarnya sejatinya Rasulullah SAW tidak membangun negara, walaupun memang ada perangkat negara di situ. Tetapi pada hakikatnya Rasulullah SAW membangun umat. Di antara rahasia kesuksesan Rasulullah SAW membangun umat selama 23 tahun adalah manajemen yang apik, manajemen yang teratur, manajemen yang cakap, kecakapan manajemen. Maka dari itu saya ingat di antara pepatah yang sering saya dengar dahulu di saat saya masih mondok, saat saya masih di pesantren, ini selalu diulang-ulang oleh kiai saya. Pepatah bahasa Arab bisa antum hafalkan, bisa antum catat dan antum tanamkan dalam diri antum, dalam kehidupan antum. Al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu bila nidham. Al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bila nidham. Al-haq, kebenaran yang tanpa manajemen akan dikalahkan oleh kebatilan yang termanajemen. Dan ini termasuk salah satu problem kita pada hari ini. Problem umat Islam adalah menyuarakan, mengusahakan kebenaran tanpa manajemen yang baik. Kita lihat orang-orang yang mengusahakan perusakan akhlak, perusakan moral, etika. Manajemennya bagus-bagus. Kita lihat konten, kalau kita lihat dari media sosial ya. Boleh kita lihat semuanya media sosial kita, atau kita lihat YouTube lah. Konten-konten yang unfaidah. Itu ada kameramennya, ada tim kreatifnya dengan peralatan yang sangat proper. Itu benar-benar termanage dengan baik. Maka kita yang memiliki semangat untuk membangun umat, untuk memperbaiki umat, jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Sebab kebenaran yang tidak termanajemen akan dikalahkan dengan kebatilan yang dimanajemen.
al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bila nidham. Dan itu yang sebenarnya sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan itu. Kebenaran risalah yang beliau bawa benar-benar di-manage dengan baik sehingga sukses dalam waktu yang singkat, 23 tahun. Baik, kita kembali lagi ke materi kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, tadi kita mengatakan bahwasanya dakwah Rasulullah SAW secara garis besar ada 2 tahap. Dakwah sirriyah terbatas dan dakwah jariyah terbuka. Maka saat Rasulullah SAW mendapati 2 tahapan ini, maka setiap tahapan memiliki manajemennya yang tersendiri. Artinya Rasulullah SAW memiliki strategi yang khusus dalam setiap tahapnya. Saat masih dakwah sirriyah, masih terbatas, apa yang harus beliau lakukan? Beliau strategi. Saat nanti jahriyah akan ada perbedaan juga. Maka yang pertama manajemen yang beliau lakukan adalah mendakwahi orang-orang terpercaya dari kalangan keluarga dan sahabat. Sebab Rasulullah SAW ingin dakwahnya efisien di awal. Dakwahnya efisien di awal. Maka beliau mendakwahi orang-orang terpercaya dari kalangan keluarga dan sahabat. Tadi kita katakan 4 orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, Abu Bakar, kemudian apa lagi? Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Fun fact. Nah, kalau kata orang nih zaman sekarang, fun fact. Fakta unik. Itu Khadijah itu kan perempuan. Sementara yang lain-lain adalah laki-laki. Ini data unik. Kemudian Khadijah dan Khadijah dan Abu Bakar adalah kalangan dewasa. Kalangan 40 ke atas lah gitu ya. Atau 40-an lah gitu. Sementara Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib adalah kalangan pemuda. Ali bin Abi Thalib kan 10 tahun itu saat dia masuk Islam. Kemudian uniknya lagi, Zaid bin Harithah adalah dari kalangan budak. Yang lainnya adalah orang-orang merdeka. Ini wallahu a'lam, apakah memang ada unsur kesengajaan dari Rasulullah SAW untuk menempatkan unsur-unsur ini, sehingga nanti sebenarnya akan menjadi mudah. Ya kan nanti kan teman ya yang dari kalangan budak mendakwahi budak-budak yang lain kan gitu kan. Yang perempuan mendakwahi perempuan-perempuan yang lain kan gitu. Yang kalangan dewasa juga mendakwahi kalangan-kalangan dewasa yang pemuda bisa mendakwahi teman-teman pemuda yang lain. Walaupun Abu Bakar dia dari kalangan orang tua katakan gitu ya, dari kalangan dewasa, sebenarnya banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda yang berhasil masuk Islam dari tangannya atau dari usaha Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mau lebih kalau kita mau lebih detail lagi melihat bagaimana manajemen Rasulullah SAW, kita akan dapati yang pertama, orang yang didakwahi ini kan mendakwahi orang-orang terpercaya dari kalangan keluarga dan sahabat. Maka kriteria yang dicari oleh Rasulullah atau didekati oleh Rasulullah di tahap dakwah ini, di era dakwah ini, dakwah sirriyah, yang pertama tentu ada unsur cinta, orang-orang terdekat tercintanya. Khadijah, ya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, anak-anak beliau. Kemudian Rasulullah SAW, dan tentu pada saat itu Rasulullah SAW tidak hanya bergerak sendiri, kemudian Abu Bakar, Ali dan lain-lain diam saja gitu, tidak berdakwah. Enggak, Abu Bakar juga berdakwah, Ali berdakwah. Yang diincar pertama kali adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka kita dapati hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang pada masa jahiliyahnya itu memang memiliki budi pekerti yang baik, saat masuk Islam, dia akan jadi lebih baik lagi budi pekertinya.
Karena Islam tentu mengajarkan yang baik-baik. Ini jadi saat dakwah person to person, Rasulullah mencari orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Secara mayoritas demikian. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memusatkan dalam mencari orang-orang yang diajak masuk Islam, termasuk juga Abu Bakar saat mencari orang-orang yang diajak masuk Islam adalah yang muda-muda. Yang muda-muda. Ya. Betapa banyak anak-anak muda yang yang merupakan orang-orang yang awal masuk Islam. Sangat banyak. Nanti kita dapatkan Al-Arqam bin Abil Arqam, masih 17 tahun. Apa rahasianya anak muda yang dibidik oleh Rasulullah di tahap awal dakwahnya? Pertama, anak muda belum terlalu melekat padanya adat istiadat nenek moyangnya. Ini usianya kan masih muda, usianya masih pendek. Jadi belum terlalu, bahasanya kolot lah gitu ya. Dia belum terlalu lama terbiasa dengan adat istiadat nenek moyang. Maka ini dibidik oleh Rasulullah. Kemudian anak muda juga suka yang namanya hal-hal yang baru. Anak-anak muda suka dengan hal-hal yang baru. Maka ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian anak muda memiliki semangat yang tinggi. Ini tidak bisa kita pungkiri nih. Anak-anak muda memiliki semangat yang baru. Bahkan ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah mengatakan ada 3 fase manusia. Manusia mengalami 3 fase. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Ya, kita masih bayi, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, makan harus disuapin, pakai baju harus dipakein, ganti popok digantiin, mandi harus dimandiin. Dengan berjalannya waktu kita menjadi orang yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita berada dalam fase lemah, kita jadi orang yang kuat. Masa muda adalah masa yang kuat, penuh semangat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu, setelah kita berada dalam masa muda, kita semakin beranjak tua lansia. Pada saat itulah Allah menjadikan kita yang tadinya kuat menjadi lemah dan beruban. Ini mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih banyak sekali para pemuda untuk diajak masuk Islam di awal di awal atau di era awal, di tahap awal dakwah beliau. Dan kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat data, kita melihat data 40 orang pertama yang masuk Islam. Kita kan terkadang berpikir ya, sebenarnya dahulu Rasulullah dan para sahabat itu gimana sih gitu kan. Ini orang pada punya duit apa kagak gitu kan. Orang kaya atau orang miskin mereka gitu. Karena terkadang yang sering kita dengar itu bagaimana ibadah mereka. Ibadah-ibadah yang sifatnya privacy, pribadi. Sholat, hajinya, baca Qur'annya seperti apa. Tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupa, ada sebenarnya banyak data bagaimana mereka beribadah sosial. Bagaimana mereka berinfak, bersedekah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang dengan kekayaan yang, ya kalau bahasanya zaman sekarang crazy rich lah. The real crazy rich. Ini para sahabat banyak sekali yang seperti ini. Utsman bin Affan itu udah wakafnya sudah tidak tahu dia kalau diapresialkan M atau T. Abdurrahman bin Auf. Maka 40 orang pertama yang masuk Islam, 13 di antaranya adalah orang-orang fakir.
13 diantaranya adalah orang-orang fakir. Dan 27 sisanya adalah orang-orang kaya. Ini termasuk yang dibidik oleh Rasulullah SAW. Artinya 70% dari 40 orang pertama yang masuk Islam adalah orang-orang kaya. Pada saat itu bukan berarti Rasulullah SAW wah pilih kasih orang kaya duluan yang didakwahin, orang fakirnya nanti. Tidak. Tetapi memang ada maslahat yang diinginkan oleh Rasulullah. Dakwah membutuhkan biaya. Kalau memang terjadi sesuatu nanti bagaimana mendapatkan biaya, mendapatkan dana yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Maka 70% dari 40 orang pertama yang masuk Islam adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Nah, ini diantara manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah, di antara siasat atau strategi Rasulullah dalam tahap dakwah sirriyah atau terbatas ini, di antara manajemen beliau adalah merahasiakan dan sembunyi dalam menyampaikan dakwah. Merahasiakan dan sembunyi dalam menyampaikan dakwah. Jadi belum terang-terangan, belum menampilkan, masih sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi. Menyampaikan ilmu Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi. Ya, tentu ini ada maslahat yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah melihat, Rasulullah berpikir, kalau kita masih sedikit, kemudian kita, apalagi ini kan akan banyak ditentang. Beliau membaca itu. Ini bakal banyak ditentang. Kalau kemudian kita masih sedikit, banyak yang menentang, kemudian kita dihabisi, ya habis dong. Umat Islam habis dong. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memilih untuk rahasia dan bersembunyi dalam dakwahnya, dalam menyampaikan dakwah. Maka ini sebenarnya pelajaran yang penting ya, bagi kita yang bergelut dalam dunia dakwah, dan tentu semua kita bisa melakukan atau bisa berkontribusi dalam dakwah. Kalau pada suatu kesempatan kita harus tiarap terlebih dahulu, maka nggak masalah kita harus tiarap terlebih dahulu. Dan manajemen siasat atau strategi Rasulullah untuk rahasia dan sembunyi-sembunyi ini sebenarnya pernah dilakukan oleh orang-orang Islam dahulu di Uni Soviet. Di zaman Uni Soviet tentu Islam akan dibidik, akan dihancurkan, akan dilenyapkan kalau ketahuan. Maka dari itu dahulu orang-orang Uni Soviet di antara hikmahnya mereka mengetahui pada saat itu mereka tidak bisa menampilkan keislaman mereka. Maka banyak di antara mereka yang kemudian bersembunyi-sembunyi, merahasiakan. Dan alhamdulillah setelah Uni Soviet hancur, ya, Uni Soviet bubar, alhamdulillah Islam pun akhirnya tetap ada di Rusia. Ini mungkin hal-hal yang seperti ini benar bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kondisi-kondisi yang memang mungkin sama. Bila hari ini ada seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW membutuhkan tempat untuk menyampaikan dakwah, merahasiakan dan sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya. Maka beliau kemudian, ini belum masuk ya. Sebentar. Oke. Kemudian Rasulullah SAW membutuhkan tempat untuk merahasiakan dan sembunyi-sembunyi. Maka beliau memilih Darul Arqam, atau rumahnya. Darul Arqam itu artinya rumahnya Al-Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini saat masuk Islam usianya 17 tahun. Mengapa Rasulullah SAW memilih Darul Arqam atau rumahnya Al-Arqam? Maka ini sudah menjadi strategi Rasulullah SAW. Mengapa? Karena pertama, Al-Arqam belum diketahui keislamannya. Al-Arqam belum diketahui keislamannya. Pada saat itu kalau orang-orang ya pemuka kafir Quraisy, kalau mereka ingin mencari
Rasulullah SAW di mana, kan akan dicari di mana, di rumahnya Abu Bakar, ya, atau di rumahnya sahabat-sahabat yang lain yang sudah diketahui masuk Islam. Tetapi Al-Arqam bil Arqam belum diketahui, maka dari itu rumahnya dipilih. Sebab kan nggak mungkin Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Al-Arqam bil Arqam kalau dia masih diyakini sama orang-orang kafir Quraisy belum masuk Islam. Begitu juga Al-Arqam masih berusia 17 tahun. Kalau orang-orang kafir Quraisy ingin mencari Rasulullah SAW, yang dicari adalah di rumah orang-orang yang senior, yang sebaya dengan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya siapa? Abu Jahal. Orang Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya pada saat itu adalah Abu Jahal. Kabilah yang satu kabilah dengan Al-Arqam. Maka tentu orang akan berpikiran ya nggak mungkin Rasulullah SAW ke rumahnya Al-Arqam. Dan ini yang sangat penting, satu lagi. Ini riwayat ini dibawakan oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat. Data ini disebutkan beliau. Rumah Al-Arqam berada dekat dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu posisinya ada di Bukit Sofa. Kalau kita bayangkan zaman sekarang mungkin agak sulit ya, karena Sofa kalau yang pernah umroh atau haji saat kita sa'i itu kan antara Sofa dan Marwah. Bukit Sofa sekarang kan ya bentuknya sudah di dalam ruangan gitu ya. Tapi itu dahulunya bukit. Darun Nadwah itu di situ. Di dekat situ. Di di kaki Bukit Sofa. Rumahnya Al-Arqam menurut data Ibn Sa'ad di Tabaqat itu dekat dengan Darun Nadwah, atau katakan mungkin ada di seberangnya Darun Nadwah. Maka artinya kalau orang bilang, ada yang mengatakan tempat teraman adalah di dalam rumah musuh. Ya mungkin ini, interpretasinya ini, praktiknya seperti ini. Rumahnya Al-Arqam di seberang Darun Nadwah. Sehingga karena di dalam tubuh seakan-akan sampai tidak terlihat. Ini kan kita membaca bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW dalam memilih sebuah tempat untuk bersembunyi dan merahasiakan. Dan memang Darul Arqam tidak diketahui sama sekali oleh para pemuka kafir Quraisy pada saat itu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kemudian para pemuka kafir Quraisy ya datang ke Darul Arqam mencari Rasulullah, bahkan ingin menghancurkan Darul Arqam. Tidak ada. Maka artinya memang tidak diketahui oleh orang-orang atau pemuka kafir Quraisy. Dan kemudian di antara strategi Rasulullah dalam tahapan dakwah syariah menghindari dari ikut campur dan berhadapan dengan musuh. Ya, sekali lagi karena memang beliau ya ingin terjaga demografi umat Islam terlebih dahulu di tahap awal. Masih sedikit jumlahnya. Ini adalah manajemen Rasulullah SAW di tahapan dakwah syariah atau terbatas. Sehingga kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan itulah menjadi titik awal tahapan baru dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah jahriyah atau terbuka. Tentu para ulama di sini menyebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya dakwah syariah itu 3 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Artinya setelah 3 tahun baru Rasulullah SAW masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu dakwah jahriyah terbuka. Maka tentu ada strategi-strategi khusus yang beliau lakukan untuk masuk ke dalam tahapan manajemen dakwah jahriyah. Yaitu apa? Saat beliau kemudian dakwah secara terbuka, beliau pun mencari tempat yang cocok untuk menyeru. Lagi-lagi untuk menciptakan dakwah yang lebih efisien, yang bisa lebih didengar oleh
banyak orang, maka beliau memilih tempat yang memang strategis untuk menyeru. Di mana? Dekat Bukit Sofa. Jadi dekat Bukit Sofa itu emang tempat berkumpulnya orang-orang Mekah, masyarakat Mekah. Kalau tadi kan Darun Nadwah hanya dimasuki oleh orang-orang senior. Tetapi kalau tempat berkumpul secara umum, maka itu di dekat Bukit Sofa. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat untuk menyampaikan dakwahnya, mengajak manusia, masyarakat Mekah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memilih kalimat dalam penyampaian dakwah. Tidak hanya tempat yang strategis, tetapi kalimatnya, diksi-diksinya dipilih secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi efisiensi dakwah. Kalau kita melihat riwayatnya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru masyarakat Mekah pada saat itu dari atas Bukit Sofa. Wa sobahah. Ini kalimatnya Rasulullah. Wa sobahah. Jadi wa sobahah itu jadi gini ya, kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab kan ucapan selamat pagi atau selamat siang itu kan sobahul khair kan gitu kan. Selamat pagi kan gitu kan. Tetapi wa sobahah dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih hanya dari sekedar selamat pagi atau selamat siang. Ucapan ini adalah ucapan selamat siang yang mengandung ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan. Sehingga kemudian menggugah orang yang mendengarnya untuk datang. Saat Rasulullah mengatakan wa sobahah, orang-orang masyarakat Mekah pada datang semuanya. Ini diksi yang digunakan untuk ini ada urusan penting nih yang mau disampaikan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalimat-kalimat atau diksi yang beliau gunakan, contohnya adalah diksi-diksi khusus. Pernah satu kali beliau mengatakan, mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian bertanya kepada mereka. Dimulai dengan pertanyaan. Wahai masyarakat Mekah, wahai manusia, kalau seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada kuda-kuda yang siap untuk menyerang Mekah, apakah kalian akan percaya? Ya kami percaya. Ya kami percaya. Ya kan Rasulullah SAW mendapat gelar apa? Al-Amin. Gak pernah bohong, selalu jujur, selalu amanah. Maka Rasulullah memulai dengan pertanyaan itu. Kalau di belakang bukit ini ada kuda, musuh yang siap, yang sudah siap menyerang Mekah, kalian percaya nggak? Percaya. Maka ketahuilah bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan qulu la ilaha illallah tamlikul arab wal ajam. Ucapkanlah la ilaha illallah, masuklah Islam dan kalian akan menguasai Arab dan Ajam. Bukan hanya Arab, tetapi juga Ajam. Kalau kita mengetahui kan tadi kita katakan kabilah orang-orang Arab itu kan sangat ambisius dengan kehormatan. Sangat ambisius dengan kehormatan. Maka kalau dia dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kalau mereka mau masuk Islam, mereka akan bisa menguasai Arab dan selain Arab. Ya, diksi-diksi yang dipilih Rasulullah ini bukan hanya sekedar tiba-tiba gitu ya. Ngomong apa ya? Oh ya gini deh, enggak. Memang sudah dipersiapkan secara khusus. Maka begitu juga kita saat kita ingin mendakwahkan anak kita, mendakwahkan teman kita. Pilih diksi-diksi yang memang sekiranya bisa mensukseskan
keinginan kita. Bisa mensukseskan keinginan kita. Kemudian di antara manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau saat mendakwahkan keluarganya. Jadi kan ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kali datang ke pasar Uqad, ya, menggunakan jubah berwarna merah. Beliau menyeru orang-orang yang ada di pasar dengan mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa tanjahu. Ayo masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang dan niscaya kalian akan selamat. Saat Rasulullah mengatakan demikian sambil keliling-keliling, itu di belakangnya ada Abu Lahab. Allah pendusta, Allah pendusta, Allah pendusta. Ibaratnya begitulah. Dia mendustakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, wah, ini harus agak lembut nih kita mendakwahkannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kemudian beliau mengumpulkan keluarga beliau dalam sebuah undangan hidangan, makan. Barulah kemudian beliau mendakwahi, menyeru keluarganya untuk masuk Islam. Orang kalau sudah kenyang kan enak dengernya. Masih lapar didakwahi, kadang kesel, lapar. Rasulullah memahami itu. Rasulullah memahami itu. Kemudian beliau juga memanfaatkan perlindungan kabilah saat ada percobaan pembunuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasakan bahwasanya dakwahnya ini, ya, banyak ditentang dan banyak para pemuka kafir Quraisy yang merasa terganggu. Bahkan percobaan pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sejak dini. Berapa kali para pemuka kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk minta diserahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siasat beliau apa? Mendapatkan perlindungan kabilah. Mendapatkan perlindungan kabilah. Dan pada saat itu beliau mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari Abu Thalib. Dulu kan orang-orang pemuka kafir Quraisy sampai ada yang mengatakan, wa ma khairu min an yuqtala Muhammad. Apa yang paling baik untuk kita lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, dakwah Muhammad? Ya dibunuh. Jadi sejak dini. Tetapi kemudian Abu Thalib berdiri membentengi Rasulullah paling depan. Berapa kali para pemuka kafir Quraisy itu datang kepada Abu Thalib, tapi Abu Thalib menolak. Bahkan apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan kepada para pemuka kafir Quraisy, wallahi lau qataltumuhu ma baqaitu minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum fangkasarul qaum. Demi Allah, kalau kalian berani mencoba bunuh Muhammad, kita duel. Nggak akan aku sisakan kalian satupun. Oh, takut orang-orang. Para pemuka kafir Quraisy takut. Tidak ada yang berani kembali lagi ke rumah Abu Thalib untuk meminta menyerahkan Abu Thalib, menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan berbeda lagi saat Abu Thalib wafat. Kembali lagi mereka berani untuk mencoba mengusik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak masuk dalam pertikaian karena masih dalam proses pendidikan kesabaran dan agar tidak bertambah darah yang tertumpah yang berpotensi melenyapkan kaum muslimin. Jadi karena memang tidak ada sebuah institusi yang mengurusi, yang terpusat di Mekah pada saat itu, yang mengurusi segala aspek di Mekah. Darun Nadwah itu kan terdiri dari banyak kepala lah gitu kan. Tidak ada institusi yang terpusat gitu ya. Maka kemudian
yang menyiksa rata-rata itu adalah dari keluarganya sendiri. Contohnya kan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kan ditahan uangnya lah, kekayaannya itu kan, kenikmatan yang dia dapatkan di cancel sama ibunya sebab dia masuk Islam. Mus'ab bin Umair ini contoh anak orang kaya zaman sekarang lah. Bajunya baju yang terbaik, yang paling halus, sendalnya sendal dari Hadramaut, pada saat itu sendal yang paling bermerek dan paling mahal adalah dari Hadramaut. Parfumnya parfum paling istimewa. Jadi kalau orang mencium, wah parfum ini nih, berarti Mus'ab bin Umair. Itu seluruh kekayaan atau seluruh kenikmatan yang didapati oleh Mus'ab bin Umair sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, di-cancel oleh ibunya. Sampai dia mau kembali kepada kesyirikan, kepada kejahiliahan. Dan masih banyak lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak masuk dalam pertikaian. Walaupun pada saat itu Khabbab bin al-Arat ya sampai mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami dahulu sebelum masuk Islam kami kuat, kami terhormat, kok masuk Islam jadi hina gini ya gitu. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku diperintahkan untuk sabar. Aku diperintahkan untuk sabar. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak lihatlah kalian kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka atau diperintahkan kepada mereka untuk menahan tangan-tangan mereka. Jangan balas kalau ada yang mengazab, ada yang menyiksa, jangan balas. Keluarganya Yasir ada yang dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu siasat beliau adalah sudah bersabar. Walakumul jannah, bersabarlah dan bagi kalian adalah surga. Dan bagi kalian adalah surga. Dan Rasulullah menceritakan bagaimana kisah-kisah orang terdahulu. Di antara orang-orang terdahulu ada yang karena dia beriman maka dibelah menjadi dua dari bawah ke atas. Ada yang dikuliti sehingga sampai terlihat daging dalamnya. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mentarbiyah, untuk mendidik kesabaran para sahabat pada saat itu. Sebab tentu Rasulullah melihat ini kan kita umat Islam masih sedikit. Kalau kita face to face, kita duel, ya pasti kita kalah. Pasti kita kalah. Kalau kita kalah, ya sudah lenyap. Lenyap. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak masuk dalam pertikaian. Kemudian hadirin rahmati Allah, ya sebelum kita tutup, jadi nanti kita akan dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dakwahnya semakin hari semakin mendapat tantangan yang sangat besar. Para sahabat banyak sekali yang kemudian disiksa, diazab, dicaci, dimaki, banyak sekali. Maka di antara siasat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk melindungi para sahabatnya. Di antara beberapa sahabat itu ada yang dimintakan suaka kepada orang-orang pemuka yang kuat, yang memiliki pengaruh. Jadi pada saat itu kalau orang minta suaka ya harus diterima. Dan kalau sudah diberikan suaka, misalnya contohnya ya, Abu Bakar As-Siddiq itu dimintakan suaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibn Dugunnah. Maka pada saat itu aman, Abu Bakar aman, tidak akan ada lagi yang mengusik. Kemudian Utsman bin Maz'un dimintakan suaka kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, sehingga dia tidak diusik. Masalahnya, kawan-kawan dirahmati Allah, tetap masih ada beberapa sahabat yang mendapatkan siksaan, ancaman, apalagi orang-orang yang lemah, yang hina, yang mungkin nasabnya tidak terlalu tinggi di kalangan Quraisy. Maka apa strategi Rasulullah? Bagaimana Rasulullah memanage masalah ini?
mencari solusi untuk masalah ini. Maka di antara manajemen Rasulullah, strategi besar Rasulullah untuk menyelamatkan demografi umat Islam, para sahabat pada saat itu adalah hijrah ke Habasyah. Tapi insya Allah hijrah ke Habasyah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ini akan sangat panjang cerita tentang hijrah ke Habasyah. Mengapa hijrah ke Habasyah? Mengapa Habasyah yang dipilih oleh Rasulullah SAW padahal jauh, kemudian adat istiadatnya berbeda. Ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu bisa beramal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Maka selanjutnya, baik, penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menumbuhkan atau menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kemarin dengar ada berita bahwasanya Rasulullah SAW dihina, dan tentu sudah banyak sekali, mungkin dari zaman pertama kali beliau memulai dakwahnya hingga hari ini dan sampai akhir zaman akan ada orang yang terus mencoba untuk merendahkan, menghinakan Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai umatnya, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan ada rasa kecemburuan, ada rasa marah. Tetapi tentu di sini saat kita berbicara cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, cinta itu tentu berbeda kadar dari satu orang dengan orang yang lain. Atau saat kita marah, saat Rasulullah SAW dihina, maka kemarahan yang muncul dari diri kita berbeda dari satu orang dengan orang yang lain atas dasar kadar pengetahuan kita dengan Rasulullah SAW. Tentu kita tahu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, seorang rasul. Tetapi semakin kita mempelajari Rasulullah SAW, sirah beliau, perjalanan hidup beliau, keistimewaan beliau, bahkan di sini kita mempelajari sisi lain yang mungkin jarang sekali dibahas di tempat-tempat lain, bahwasanya beliau apik dan cakap dalam memanage dakwah beliau, mengurusi yang menjadi urusan-urusan beliau, urusan umat. Maka kita harapkan dengan seperti ini, dengan kita mengetahui lebih jauh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang prioritas masuk surga terlebih dahulu bersama Rasulullah SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.